Kita sering mengharapkan orang lain menentukan apa masa depan kita. Jadi misalnya seandainya ada orang yang ngasih kita modal. Atau juga kita sering mengharapkan lingkungan ini. Waktu gue pertama bikin YouTube ini, gue berharap tentu subscribernya sampai 1 juta. Ya atau nggak paling kali 500.000 lah dalam 2 minggu, 3 minggu pertama. Kenyataannya belum tercapai sampai sekarang. Ini sekarang sudah berjalan sekitar 3-4 bulan. Banyak dari kita langsung menciptakan alasan-alasan tuh. Oh mungkin karena gue nggak ada modal. Oh mungkin gue nggak cocok kali ya depan kamera, kurang keren. Makanya orang-orang nggak mau subscribe. Oh coba ada duit gue banyak dan lain sebagainya. Muncul deh tuh mulai alasan-alasan. Ketika kita di tengah jalan dalam meraih mimpi, terus habis itu kita tidak di tengah jalan ada hambatan, ada kegagalan atau ada kurang sesuai dengan harapan kita mulai menciptakan alasan-alasan. Gue mau ajak lo semua untuk stop bikin alasan-alasan. Kita sering mengharapkan orang lain menentukan apa masa depan kita. Jadi misalnya seandainya ada orang yang ngasih kita modal. Atau juga kita sering mengharapkan lingkungan ini. Kita sering menyesali, lingkungan kita ini tidak baik. Oh mungkin karena gue tinggal di pedesaan atau di daerah pedalaman, di mana orang tidak, memang pasar gue tidak banyak. Kita ciptakan alasan-alasan itu. Gue pengen kita stop untuk itu. Jangan pernah mengharapkan orang lain atau hal lain yang menentukan masa depan lo. Tetapi tentukanlah masa depan lo dari diri lo sendiri. Apa yang kurang dari lo? Start untuk introspeksi dan ngaca. Ketika lo bisa menemukan kekurangan lo, disitulah awal lo akan bertumbuh. Bagaimana lo bisa bertumbuh? Lo bertumbuh atas apa? Orang lo nggak tahu kekurangan lo selalu benar. Lo selalu kasih alasan-alasan kepada orang lain. Banyak orang ingin dan memiliki mimpi yang sama seperti yang lo punya. Misalnya di kantor lo, ada berapa orang, ada berapa competition, ada sebesar apa kompetisinya untuk mencapai jabatan tertinggi. Let's say CEO atau menjadi manajer, ada berapa orang di sekitar lo yang ingin duduk sebagai manajer di sana. Lalu pertanyaannya apa yang membedakan lo dari mereka? Apa yang lo lakukan supaya lo yang memenangkan kompetisi ini? Ya. Ada banyak juga orang, misalnya lo mau jadi YouTube, jangan salah, ada banyak orang yang pengen jadi YouTube. Atau lo pengen bikin toko handphone, atau toko material, atau misalnya toko apapun itu, ada berapa orang yang punya pikiran yang sama kayak lo. Lalu pertanyaannya apa yang membedakan lo? Apa yang mesti lo lakukan supaya lo memenangkan kompetisi itu? Apa kurang lo? Kalau lo mengharapkan orang lain yang berbuat buat diri lo, maka itu tidak akan pernah terjadi. Mulai sekarang, tentukanlah masa depan lu di tangan lu sendiri. Nggak usah ngarepin yang lain lah. Karena kita untuk mengejar mimpi kita harus menentukan masa depan kita sendiri. Ketika semua orang ingin mengejar hal yang sama, berada di suatu pertarungan yang sama, lu harus memenangkan pertandingan dengan satu cara, lebih kerja keras daripada mereka. Lu harus outwork mereka. Ketika mereka itu bekerja dari jam 9 sampai jam 5, maka lu bekerja dari jam 3 pagi sampai jam 2 pagi. Ya, ketika mereka cuman bekerja 5 jam, lu bekerja 10 jam. Ketika mereka bekerja dan pulang, maka lu bekerja setelah pulang, lu belajar. Apa yang kurang, lu temukan apa yang kurang. Itulah ciri-ciri orang yang akan sukses. Ada banyak kekurangan di dalam diri kita yang kita sendiri terkadang tidak mampu untuk melihatnya. Ketika lu menciptakan alasan, maka lu memposisikan diri lu sebagai orang yang benar. Lu selalu benar dan orang lain yang salah. Di luar lu yang salah. Kalau gue sih jago, gue sih bagus, gue sih hebat. Tapi ya karena gue tinggal di perkampungan aja. Ya karena gue gak punya modal aja. Ya karena gue gak punya kesempatan sekolah aja. Ada banyak alasan yang kita ciptakan sendiri demi mengatakan bahwa kita benar dan yang lain salah. Itu tidak boleh. Bos, belajar. Kalau lu gak punya kesempatan untuk kuliah, ya lu bisa belajar dari internet. Ada banyak ilmu pengetahuan yang bisa lu gali di situ. Tapi terus kalau lu sudah kuliah, jangan merasa pintar. Belajar lagi bagaimana menumbuh kembangkan diri lu supaya lu bisa menjadi CEO. Lihat diri lu sendiri, stop bikin alasan. Masa depan lu tidak tergantung dari orang lain, tetapi tergantung dari bagaimana lu menemukan kelemahan dalam diri lu
dan lu mengembangkan belajar supaya lu menjadi lebih baik dari hari kemarin. Thank you, Mas.